Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pembaca Bureau yang kami muliakan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Andus Amral dari MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregien Sumatera. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau tentang penanganan sampah yang berasal dari barang-barang bekas digunakan oleh pasien COVID-19, khususnya yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Amral? Ya, alhamdulillah baik Pak Sri. Alhamdulillah. Ya, Pak Sri sehat ya? Sehat Pak. Ya. Selama ini semua orang itu sudah aktif berpartisipasi dalam mencegah penanganan COVID-19, Ya. khususnya menerapkan 3M, Oke. memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Namun ada yang kurang terpikirkan barangkali tentang penanganan limbah atau sampah bekas barang yang digunakan oleh pasien COVID-19 Ya. yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ya. Nah, padahal potensi penularan dari sampah-sampah bekas yang digunakan oleh pasien COVID-19 isolasi di rumah ini Ya. kemungkinan juga sangat besar gitu loh. Ya. Nah, menurut Pak Amral, sebaiknya bagaimana menangani sampah bekas barang-barang yang digunakan oleh pasien isolasi mandiri di rumah ini? Ya, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jadi terima kasih Pak Sri. Pagi ini, siang ini kita berbincang tentang isu yang tren sekarang ini mengenai limbah COVID, khususnya tentang limbah pasien gas itu. Nah, jadi memang sebetulnya kan kenapa kita harus menangani limbah-limbah yang berkaitan dengan COVID ini? Tujuannya kan supaya penularan COVID ini dapat kita hambat gitu. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk 3M tadi. Ya. Jadi mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Sebetulnya kan tujuan itu bukan hanya terhadap orang yang mengerjakan itu saja gitu, Ya. tapi juga terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud tentu terutamanya adalah manusia ya, karena ini kan penularannya kan kepada manusia gitu. Jadi artinya kalau kita pakai masker itu bukan berarti kita hanya memprotek diri kita saya sendiri gitu, Iya. tapi juga menjaga supaya virus ini tidak menyebar ke orang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, masker ini kan ada yang bisa kita pakai ulang, ya kan? Iya. Walaupun itu kita pertanyakan juga itu Pak. Iya. Sekarang ini kan kita tidak menstandarisasi ya, umpamanya masker yang dari kain itu kan sekarang kita secara jelimet kan belum menstandarisasi itu. Iya. Apakah masker itu memang efektif untuk memprotek virus-virus yang baik yang masuk maupun yang kalau kita lagi menderita gitu ya, yang keluar gitu. Itu kan pertama itu perlu kita standarisasi sebetulnya. Karena hakikat kita memakai masker ini kan kalau bagi kita yang menderita COVID tentu supaya virus itu tidak menyebar ke orang gitu. Kemudian kalau orang umpamanya dia tidak menderita, itu untuk memprotek supaya kalau ada virus itu berkeliaran katakanlah seperti itu, Iya. dia tidak masuk ke orang itu gitu. Nah, oleh karena itu perlu standarisasi. Nah, itu yang pertama mungkin perlu itu. Nah, kemudian kalau umpamanya masker itu katakanlah sekali pakai, Iya. ya kan? Nah, tentu itu harus di-manage dengan bagus, ya kan? Karena filosofinya itu kan sebetulnya bagaimana kita menghambat penularan gitu. Iya. Tapi kalau umpamanya kita sudah berupaya untuk 3M, tetapi limbahnya, terutama masker ini tidak kita atur dengan baik penanganannya, itu lebih fatal lagi tuh. Karena masker itu nanti bisa akan jalan-jalan ya kan? Iya benar. Nah, akan jalan. Jadi ini sangat terkait dengan pengolahan sampah dan segala macam itu. Nah, mohon maaf kan kita masyarakat kita kan kesadarannya ini tidak sama Pak.
Iya. tidak sama. Ada masyarakat memang yang sadar, umpamanya katakanlah dalam membuang masker ini kan dianjurkan supaya digunting dulu, ya kan? Iya. Nah, kemudian dibuang pada tempat tertentu. Nanti pada saatnya itu akan dibawa dan dimusnahkan, katakanlah seperti itu. Tapi kan ada umpamanya yang sembarangan gitu, dibuang sembarangan gitu. Nah ini yang bahaya ini, yang dibuang sembarangan ini kan. Artinya kalau sempat dia umpamanya kemana-mana, ya kan, Iya. dan kebetulan dia memang ada di situ inokulum virus ini, tentu itu akan menyebabkan penyebaran virus itu menjadi semakin luas gitu. Nah kemudian terkait dengan karantina mandiri. Ya, karantina mandiri ini kan pilihannya banyak, Pak. Umpamanya ada karantina mandiri itu yang diberikan kepada masyarakat atau orang yang terpapar tetapi tidak nampak gejalanya kan gitu. Iya, iya. Atau OTG itu kan. Nah itu kalau dia umpamanya mau memakai fasilitas pemerintah, itu pemerintah akan siapkan. Seperti umpamanya kita ada kalau di Pekanbaru ini kan ada di Rusunawa dan Iya, iya. ada di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau yang OTG yang tidak ada gejala. Nah kalau yang itu tentu semua yang dipakainya ini itu kan bisa diatur dengan baik karena SOP-nya sudah ada. Ya. Tapi ada juga penawaran karantina mandiri itu isolasi mandiri kan? Iya. Nah, yang OTG kan. Jadi umpamanya dia mungkin di rumah. Iya. Walaupun umpamanya kita sudah menghimbau di rumah itu umpamanya dipastikan bahwa dia itu memang terisolasi gitu. Jadi kalau gampangnya kalau rumahnya tingkat 2, umpamanya dia mungkin cukup di atas saja gitu. Iya, iya. Nggak boleh kemana-mana gitu kan. Nah, dan itu pun kontrolnya juga harus ketat itu. Karena sekarang ini banyak orang yang parno yang takut kalau seandainya dia dibawa ke rumah sakit atau kemana itu secara psikologis dia semakin down gitu. Iya, iya, benar. Ya kan? Sehingga apapun ceritanya dia selalu memilih yang di rumah ini. Nah, ini justru ini anunya semakin banyak saja, trennya semakin banyak. Nah, hati-hati nih. Kalau umpamanya di rumah itu tidak kita berikan perlakuan seperti apa yang sudah kita terapkan katakanlah di rumah sakit atau di tempat-tempat yang kita tunjuk, ya kan? Ini kan sama aja dengan bohong kan? Iya, iya. Sama aja dengan bohong gitu. Jadi ini yang perlu mungkin seperti yang Pak Basril katakan, yang harus kita prioritaskan. Jadi tidak hanya sederhana itu. Kalau di rumah oke, ya udah Anda di rumah kita kasih batasan, pastikan Anda itu tidak boleh keluar, tidak boleh bersentuhan dengan ini. Nah, tetapi limbah yang dipakainya, ya kan? Iya. Itu gimana tuh? Gimana itu? Itu yang perlu kita harus pastikan itu. Nah, kalau yang ditunjuk itu kan pasti ada SOP-nya, sesuai dengan SOP. Kan di Rusunawa pasti ada. Tapi kalau umpamanya yang mandiri dalam artian itu yang kita hanya dari jauh memantau, ya kan, umpamanya dicek bagaimana, itu kan sulit untuk kita monitor gitu. Sehingga tujuan kita memakai masker dan segala macam itu yang ujung-ujungnya adalah untuk mengurangi penularan itu tidak akan efektif. Iya, jadi sebenarnya menurut Pak Amral bagaimana teknis pengawasannya sehingga masker bekas yang dipakai oleh pasien COVID-19 yang isolasi di rumah itu tidak tersebar kemana-mana gitu. Ya, jadi saya pikir kan mestinya menurut saya ini Satgas itu kan salah satu lingkup kerjanya menurut saya memang memastikan itu terkelola dengan baik. Jadi artinya tentu dia tidak hanya mengerjakan hal-hal yang bisa diatur oleh pemerintah dalam artian memang itu ditunjuk dari awal gitu. Iya, iya. Tapi yang kayak gini karena trennya semakin meningkat itu harus juga dipastikan. Jadi kalau ditanya bagaimana, tentu semua yang dipakai oleh mereka itu, ya kan, itu harus dipastikan diletakkan pada suatu wadah. Ya, kalau umpamanya si pasien itu bisa umpamanya katakan kalau pakaian umpamanya kan, kalau pakaian kalau dia bisa mencuci sendiri, ya, itu
dia lakukan gitu. Karena dengan dia mencuci dengan sabun, dengan deterjen, itu dianggap itu kan sudah luruh itu, ya kan. Tapi kalau masker yang notabene masker itu dipakai satu kali, bukan kain tadi, tentu itu tidak akan dicuci, tidak akan pasti dibuang itu. Nah, ketika dia membuang itu harus kita sediakan. Jadi ketika orang itu kita deteksi bahwa dia menderita, ya kan, lalu pilihannya adalah isolasi mandiri, ya kan, maka satu paket dengan itu harus ada SOP seperti yang dianjurkan oleh kita ini di tempat dia itu, dan itu harus kita pantau gitu. Jadi dia harus menyediakan tempat untuk ya terutama masker mungkin yang sangat rawan, pengumpulan sampahnya itu ya, pengumpulan sampah itu, dan sampahnya itu tentu dalam waktu tertentu harus diambil oleh petugas. Jadi maksud saya bukan petugas yang sampah-sampah domestik yang ini, ya kan? Jadi petugas sampahnya juga khusus, petugas, gitu. Iya, petugas sampah yang khusus. APD dan ya pakai APD lengkap ya kan? Kemudian sampah itu dikemas dengan sedemikian rupa gitu loh. Jadi tidak bisa dia umpamanya dianggap seperti sampah yang biasa. Ya, kalau saya pernah di Sumatera Barat itu diskusi sama Kadis itu, mereka menyediakan mobil box itu. Jadi mobil box itu memang mobil yang tertutup rapat, ya kan? Kemudian orang itu yang datang untuk memungut itu. Jadi tidak bisa diserahkan ke orang-orang lain. Dan itu dipastikan nanti wadahnya itu artinya tidak terkontaminasi lah. Nah, itu nanti tempat tertentu itu akan dimusnahkan, apakah dengan insinerator atau dengan apa? Mungkin perlu disemprot disinfektan dulu, Pak, sebelum petugas datang menjemput gitu ya. Ya betul. Ya. Tapi kan itu mungkin bisa jadi tambahan semacam anjuran kepada yang isolasi mandiri itu. Jadi yang pertama sekali limbah-limbah yang seperti masker tadi sebelum dia ditaruhnya di tempat wadah yang ditentukan oleh kita, kita anjurkan itu disemprot dulu. Jadi artinya dilembahkan dulu dia, karena kan dia tidak mungkin setiap ini dijemput, setiap ini dijemput, betul. Ya kan? Jadi begitu dia, kalau yang sekali pakai ini Pak kan ini dalam satu hari itu kan dia kan cuma 4 jam sekali. 4 jam sekali harus kita ganti kan. Nah kalau umpamanya dalam satu hari itu katakanlah dia 2 atau 3 ini, nah, setiap itu harus disemprot baru ditaruh gitu. Nah, ini apa gunanya kita semprot? Karena memang dropletnya itu, ini kan masker ini kan betul-betul ke mulut kan. Jadi kalau seandainya itu bisa katakanlah, saya nggak tahu bagaimana trennya sekarang kerja virus ini. Tapi yang jelas kita antisipasi lah. Jadi maksud saya itu jangan sampainya begitu pakai digeletak aja, itu harus ada perlakuan lah dulu. Disemprot dengan hand sanitizer atau dengan apa dulu, ya kan, baru ditaruh, ditutup gitu loh. Kalau saya seperti itu, nanti baru dalam waktu tertentu itu dijemput oleh petugas yang tadi. Nah, jadi ini memang agak repot menurut saya Pak. Artinya repotnya itu dalam artian kalau dia terdistribusi semakin terpencar, ya kan, tentu kerja dari tim ini nanti kan agak repot. Nah, memang ini harus juga kita atur. Pokoknya kalau dia mandiri itu dipastikan dia di mana gitu, ya kan. Nah, kalau umpamanya kan mungkin ada dia punya alternatif, beberapa alternatif gitu. Nah, kalau umpamanya dia bisa kita klasterkan, kalau gitu dari sekian itu tempat itu Anda di sini aja lah, karena dianggap ini klaster untuk memudahkan kita menjemput nanti gitu. Jadi maksudnya itu ketika orang itu meminta isolasi mandiri, itu di kita itu harus sudah sampai pemikirannya bagaimana nanti kita akan mengambil limbahnya ini. Nah, kalau itu yang kita pikirkan, artinya kita kan perlu juga supaya lebih efektif, tempatnya itu perlu juga memudahkan untuk kita untuk datang ke sana gitu. Jadi harus dipetakan. Jadi menurut saya itu dari awal itu memang sudah harus didesain itu. Umpamanya ada pasien, kamu dari mana nih pasiennya? Katakanlah dari kelurahan ini, kecamatan ini. Oke, pilihannya sekarang kamu mau mandiri, ya kan? Isolasi mandiri. Di mana gitu? Katakan di sini. Ada alternatif lain nggak gitu? Ya kan? Di sini. Nah, alternatif lain itu yang kita yang menentukan. Sebaiknya kamu di sini gitu. Tentu dasar kita menentukan kamu di sini itu dengan pertimbangan ini akan mudah kita angkut,
kemudian nanti kalau seandainya ada satu klaster dengan itu akan terkelompok gitu. Jadi perpencarannya tidak terlalu luas gitu ya? Iya. Iya. Kan ibaratnya gini, kalau yang lebih gampang itu kan dia harus masuk ke tempat yang kita sediakan. Iya. Kalau tempat yang disediakan itu kan tujuannya kan supaya terkelompok ya. Katakan di Rasunawa, di Rumbai atau di mana gitu kan. Atau kalau enggak di rumah sakit Madani ini atau di mana gitu. Kan gitu. Iya, iya. Nah, sekarang karena dia sendiri, pendekatan itu juga harus kita pakai gitu. Jadi pertanyaannya harus sampai sekarang, jangan sampai umpamanya kita lepas aja. Kamu di mana? Mandiri. Ya, oke, Mandiri. Iya, iya. Tapi harus kalau bisa didesain juga itu, mandirinya di mana. Jadi memang dia harus dari awal itu sudah harus bisa kita memetakan itu. So gini Pak, kalau seandainya nanti dia sudah terkumpul, katakanlah dia sudah terkumpul. Ini kan kita nggak tahu ya, apakah selama ini sudah dikumpulkan atau belum. Iya, iya. Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau nanti umpamanya sudah kita anjurkan dia sudah terkumpul, ini kan kita mau mengangkutnya lagi. Nah, mengangkut ini kan kita perlu memastikan bahwa ini efektif dan efisien gitu. Karena yang kita angkut ini bukan sembarangan barang nih. Iya, benar. Dia kalau berat nggak berat ya. Kalau ringan juga berat. Tapi akibatnya ini nih, ya kan? Betul. Jadi dia harus, karena kalau di Sumatera Barat itu saya lihat Pak, mobilnya itu memang dibikin mobil box yang rapat gitu, ya kan? Kemudian itu kalau dia jalan itu orang mempengaruhi orang juga gitu. Jadi kalau Bapak bisa bayangin kalau mobil itu umpamanya masuk kemana masuk ini kan, ya kita kalau bisa kan soft ya, penanganan itu juga jangan sampai membingungkan rakyat juga gitu maksud saya. Gitu. Baik, nah tadi kan desain bagaimana mengkonsentrasikan sampah limbah dari pasien COVID-19 yang isolasi di rumah itu Pak. Nah setelah sampah ini bisa terkumpul, nah ini pemusnahannya bagaimana sebaiknya gitu? Yang aman itu? Ya, kalau sebaiknya kan kalau yang jelas dia kan biasanya kalau sampah-sampah medis katakanlah seperti itu ya, atau yang tergolong ke limbah B3 namanya, itu kan dibakar Pak. Dan dibakar itu jangan diartikan sembarang membakar seperti itu. Di tempat terbuka pembakaran. Ada ya, jadi kita membakar itu kita sebut di dalam satu insinerator gitu. Nah insinerator itu suhunya sudah kita atur itu. Jadi insinerator itu harus ada izinnya. Jadi sebelum dia bisa beroperasi itu harus ada izin dari pemerintah, dalam hal ini dari KLHK itu. Jadi izin itulah di situ menyarankan bahwa insinerator itu suhunya paling tidak harus 800 ke atas, minimal 800. Kemudian dipastikan bahwa yang dibakar itu hampir 99% itu jadi abu gitu. Jadi tidak ada seratnya gitu, sedikit sekali gitu. Nah, kemudian dengan suhu yang sekian itu diperkirakan semua hama dan segala macam itu sudah mati gitu. Nah, itu kan kalau kita di Pekanbaru ini kan rumah-rumah sakit kan sudah punya itu. Itu bisa kita nanti bekerjasama pemerintah daerah dalam hal ini mungkin dinas kesehatan itu bisa membawa ke sana gitu. Apalagi ini kan limbahnya kan tidak begitu besar kan. Ini kan masker ini kan kecil itu. Jadi intinya penanganannya itu memang mengikuti SOP ya limbah medis itu. Limbah medis ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Gitu. Oke, apakah Bapak pernah diundang atau diajak diskusi oleh lembaga-lembaga terkait penanganan limbah pasien COVID-19 yang isolasi di rumah ini? Nah, kalau yang untuk isolasi di rumah itu yang khusus itu belum Pak. Belum, ya. Cuman kami kan di LHK ini kan ada Dirjen Pengendalian Limbah P3 namanya, PSP3 itu mengelola limbah P3. Nah memang kita di Dirjen itu salah satu tugas kita itu kan memberikan izin insinerator yang saya bilang tadi. Iya. Nah oleh karena itu kami memang pernah mengadakan webinar dan segala macam yang waktu itu
memang audiennya dari semua rumah sakit, ya kan, yang menangani pasien case ini, termasuk juga tim satgas semuanya. Nah, itu memang kami memberikan sosialisasi bahwa limbah-limbah pasien case itu dalam penanganannya itu tidak boleh, kita tidak boleh lalai. Kemudian kalau seandainya dia sudah terkumpul, itu bisa kita bakar di insinerator, walaupun insinerator itu umpamanya belum ada izin gitu. Jadi khusus untuk COVID ini, itu Menteri LHK Pak memberikan semacam keringanan. Jadi ada surat edarannya bahwa insinerator itu boleh dioperasikan walaupun izinnya belum keluar. Itu yang penting persyaratan itu suhunya minimal 800. Jadi kalau umpamanya suhunya itu sudah 800, itu persyaratan yang lain yang dipersyaratkan sebetulnya dalam sebuah insinerator untuk dioperasikan itu bisa kita abaikan selama COVID ini. Jadi kami waktu itu diajak diskusi dalam rangka itu, karena limbah-limbah pasien case ini itu kan harus ditanggulangi secara baik. Dalam artian baik itu mengikuti protokol kesehatan pengelolaan limbah B3 itu. Nah, pengelolaan limbah B3 itu kan itu saya katakan harus dibakar di insinerator. Nah, di daerah insinerator itu ada yang belum punya izin gitu. Nah, selama COVID ini itu diberikan keringanan. Jadi walaupun dia selama ini izinnya masih berproses atau belum diajukan, tapi dia boleh menggunakan insinerator itu asalkan suhunya itu minimal 800 ini. Jadi boleh, itu sering kita diskusikan itu. Malah beberapa kali kami mendiskusikan ke daerah-daerah semua supaya dia jangan takut-takut untuk menggunakan insinerator, mengingat frekuensi limbah medis itu semakin banyak. Seperti APD itu Pak ya, APD itu kan itu bayangin berapa besar itu satu orang itu aja, berapa itu banyak yang harus dimusnahkan kan. Nah, kalau itu umpamanya nggak tiap hari kita tangani, tentu itu akan menumpuk jadi masalah baru dia. Samping penyebaran jadi tentu sulit kita kendalikan. Nah, macam mana menanganinya? Ya melalui insinerator tadi. Maka kalau insineratornya umpamanya izinnya belum keluar, dia nggak bisa mengoperasikan, itu ini menjadi masalah buat kemana ini. Sementara dia tiap hari itu kan makanan hari-hari kalau bagi petugas-petugas COVID kan. Makanya itu diberi keringanan. Jadi kaitan dengan kami itu penanganan limbah medis yang terkait dengan pemanfaatan insinerator itu. Jadi kami berikan keizinan melalui surat edaran menteri. Oke, terakhir Pak Amral, apa imbauan Bapak kepada pemerintah daerah dalam hal ini satuan tugas penanganan COVID-19 dan masyarakat terkait dengan penanganan sampah yang berasal dari barang-barang bekas digunakan oleh pasien COVID-19 yang khususnya diisolasi atau di karantina mandiri di rumah. Jadi yang pertama mengenai masyarakat dulu. Yang pertama bagi masyarakat, tentu kita harus sadar betul bahwa kalau kita lalai dalam menangani limbah kita, katakanlah masyarakat yang terpapar maksud saya ini, tentu itu akan berakibat penyebaran COVID ini semakin meluas gitu. Dan celakanya itu bisa aja keluarga kita lagi yang kena kan. Jadi artinya kita harus bisa berpikir bahwa ini saya pakai, ini saya tangani, itu kan bukan karena, katakanlah dulu, bukan karena menyelamatkan diri saya gitu, tapi juga menyelamatkan keluarga saya dan umat yang lain gitu. Jadi kita nggak tahu nanti. Nah oleh karena itu masyarakat mau betul-betul sadar gitu, betul-betul sadar. Jadi kalau dia sudah menggunakan ini, seperti yang kita diskusikan tadi, berikanlah perlakuan dulu, ya kan? Kemudian taruh di tempat yang ditentukan, dan ditutup. Nah, kemudian bagi pemerintah atau bagi kita petugas, karena limbah ini adalah limbah COVID, dan kita tidak semuanya bisa menangani, dan dia harus ada SOP-nya, harus pakai APD, harus pakai segala macam itu. Tentu ini harus dipastikan mekanismenya jalan gitu. Jadi setelah dikumpulkan oleh masyarakat tadi, itu dipastikan harus diambil gitu. Dan frekuensi pengambilnya tentu tidak harus menunggu
sampai beberapa Iya, hari, iya. ya kan? Iya. Nah, karena kan sekarang ini saya nggak tahu strain ini apa nih virus ini, apakah sudah ada strain yang baru yang katanya dia juga bisa terbang, bisa ini segala macam, ya kan? Tapi semakin cepat kita ambil itu semakin bagus gitu. Nah, oleh karena itu supaya kita bekerja lebih efektif dan efisien, maka ketika kita mendeteksi ada orang yang OTG, ya kan, dan kemudian selalu penawarnya apakah dia isolasi mandiri atau kita tangani di tempat yang sudah kita tentukan, ya kan, maka khusus yang dia isolasi mandiri itu dipastikan dia diisolasinya di mana. Jadi tadi kan kesadaran masyarakat, artinya sudah kita imbau dia. Kemudian yang untuk kita pemerintah, kita harus memastikan dia diisolasinya di mana gitu. Jadi selama ini kan kita sudah isolasi mandiri, oke, tapi kita pastikan di mana, dan itu nanti akan menjadi catatan kita. Kalau seandainya ada di daerah itu yang terpapar lagi, umpamanya, itu kita harus bisa mendekatkan sehingga mobilisasi pengambilan limbahnya tadi itu jadi gampang gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi limiting factor lah. Jangan sampai itu kita menjadi malas atau menjadi petugas menjadi tidak enak gitu. Karena harus bolak-balik dan segala macam. Jadi itu harus didesain sedemikian rupa gitu. Dan masyarakat itu harus diedukasi kan. Artinya Anda kalau seandainya terpapar OTG mandiri, maka itu juga harus punya tanggung jawab moral gitu. Jangan hanya seenaknya umpamanya saya di sini. Atau bisa tidak umpamanya pemerintah memberikan suatu gambaran, katakanlah semacam tempat isolasi bayangan yang dari pemerintah lah. Umpamanya kalau yang ditunjuknya asli kan, yang resminya kan di sini gitu, di Rusunawa tuh. Nah, kalau umpamanya yang mandiri itu ingin dia ingin mandiri, kasihlah klaster bayangan. Jadi dengan pertimbangan umpamanya untuk memobilisasi limbahnya tadi, bisa ada pilihan di sini, mungkin ada rumah pemilihnya kah atau apakah gitu. Jadi dia tidak bisa seenaknya dalam artian ini, karena implikasinya limbah itu mau ditangani soalnya. Iya kan? Kan gitu masalahnya. Limbahnya itu mau ditangani sekecil apapun, Pak. Jadi jangan sepele. Wah, ini mungkin hanya satu orang nih, nggak apa-apa loh. Satu orang itu kalau dia menyebar kemana-mana, dia kan ini pakai deret ukur ini. Ya kan? Satu orang kena ini, yang ini dia kesana lagi, kan kita bisa lihat itu anunya, sejarahnya kayak di Korea itu kan, yang pertama itu kan, itu hanya satu nenek-nenek itu masuk ke komunitasnya sekte itu kan, akhirnya satu Korea kan. Jadi itu yang saya bilang, kita harus jangan sepele. Oh, umpamanya, wah itu kan cuma satu orang, itu udahlah, ini nggak bisa Pak. Jadi jangan-jangan bisa aja umpamanya, kenapa dia selalu meningkat apa itu, jangan kita sudah 3M, ya kan? Tapi yang dari mandiri yang limbah-limbah yang kita atur ini nggak kita atur, sehingga itu yang mengembangkan mungkin. Mungkin juga kita sudah 3M nih, sudah semua jarak sudah diatur, ya kan? Masuk akal Pak. Ya, Masuk akal. jarak sudah diatur gitu, tapi kok kenapa? Ya ini mungkin karena dia cepat sekali gitu. Penyebaran itu cepat sekali soalnya. Jadi kita nggak boleh spoiler. Jadi harus ada pemikiran seperti itu. Mungkin kita punya keterbatasan pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan untuk OTG ini katakanlah di sini gitu. Ya kan? Nah, bagi yang mandiri kita cukup hanya memberi arahan. Jadi kalau umpamanya Anda sekarang tinggal di Tarpan, bisa nggak nanti kira-kira di sana tuh? Cobalah dikasih juga PR umpamanya entah lurahnya atau apa gitu, ya kan? Nah, di mana kira-kira? Jadi ini bukan hanya permasalahannya dengan biaya Pak, tapi dengan penyebarannya ini, sehingga limbah itu harus dipastikan tertangani dengan baik. Nah, kalau dia dengan baik itu kan dia harus mudah dijangkau, ya kan? Aksesnya ya termasuk aksesnya bagus gitu. Nah, kalau umpamanya dia terlalu banyak penyebarannya, pening juga kita kan. Jadi memang penanganan itu harus sinergis Pak. Jadi tidak bisa hanya pemerintah saja gitu. Masyarakatnya juga harus sadar dia gitu loh. Penanganan itu harus sinergis. Jadi itu yang kita harapkan ini. Harus sadar juga dia. Nah, nanti pemerintah tentu memberikan pelayanan itu. Jadi dia cukup menyadarkan dirinya, dia tangani limbahnya dengan baik.
nanti pemerintah yang eksekusi, tapi itu dengan apa? Dengan akses-akses yang mudah juga gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amral. Ya. Informasinya sangat mencerahkan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam mengurangi penularan COVID-19 Ya. di Riau Terutama khususnya. khusus yang untuk ini kan, Ya, yang khusus dari tentang penanganan limbah atau sampah yang berasal dari